Ayah, aku di sekolah belajar statistika. Manfaat statistika itu apa sih, Ayah? Statistika ya. Banyak sekali tuh nak manfaatnya. Di antaranya dalam pemilu, kita bisa mengetahui hitung cepat dalam pemilu itu. Belum lagi dalam industri, kita bisa tahu perlu tidaknya ada pengembangan suatu produk. Statistika juga diperlukan dalam penelitian dan masih banyak lagi nak manfaatnya. Gimana? Paham tidak? Untuk lebih jelasnya, dengarkan baik-baik penjelasan gurumu nanti ya. Oh gitu, siap ayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah ada gambaran belum tentang statistika? Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Apa sih itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, menganalisis, mengolah, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika itu ilmu yang berkaitan dengan data. Penyajian data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data tunggal dan yang kedua adalah data berkelompok. Kita bahas dulu mengenai data tunggal. Contohnya data sebagai berikut. Dari data tunggal ini kita sajikan ke beberapa penyajian data. Yang pertama adalah tabel. Penyajian data tabel adalah penyajian data menggunakan tabel di mana kolom pertama itu nilai dan kolom kedua adalah frekuensi. Dari sini bisa kita buat 8 ada 2. Nilai 8 ada 2 banyaknya, frekuensinya 2. Frekuensi itu menunjukkan banyaknya data. Selanjutnya adalah 10. Nilai 10 banyaknya data ada 3. Bisa kita tulis nilai 10 frekuensinya 3. Selanjutnya adalah nilai 15. Banyaknya data ada 1. Dan yang terakhir adalah 20. Nilai 20, banyaknya data ada 6. Jumlah frekuensi seluruhnya adalah 12. Penyajian data selanjutnya adalah diagram batang. Diagram batang ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang pada diagram Kartesius. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X menunjukkan nilai dan sumbu Y menunjukkan frekuensi. Pada frekuensi ini bisa kita buat beberapa interval, misalkan saja 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu pada nilai kita buat sesuai dengan yang akan kita buat. Dari contoh nilainya ada 8, 10, 15, dan 20. Nilai 8 banyaknya frekuensi adalah 2. Kita gambarkan seperti ini. Lalu nilai 10 frekuensinya 3. Nilai 15 frekuensinya 1. Dan nilai 20 frekuensinya adalah 6. Kelebihan dari diagram batang ini, kita bisa tahu mana data paling banyak dan paling rendah. Berbeda dengan tabel, kita sulit mengetahui mana yang paling banyak dan paling rendah.
Dengan diagram batang kita bisa langsung tahu mana yang paling banyak, mana yang paling rendah. Selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis ini adalah penyajian data berbentuk garis pada bidang kartesius. Di sini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y. Frekuensi ada beberapa interval, misalkan saja 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk nilai menyesuaikan dengan yang akan kita buat, nilainya ada 8, 10, 15, dan 20. Nilai 8 frekuensinya 2, kita buat titik terlebih dahulu. Nilai 10 frekuensinya 3, nilai 15 frekuensinya 1, dan nilai 20 frekuensinya 6. Dari titik-titik ini kita hubungkan satu persatu hingga membentuk garis. Keuntungan diagram garis ini adalah kita bisa langsung tahu apakah akan menurun atau naik. Biasanya digunakan untuk tren-tren tertentu. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini adalah bentuk penyajian data dengan menggunakan lingkaran. Sebelum kita membuat lingkaran, kita harus tahu sudutnya terlebih dahulu dengan menggunakan sudut A sama dengan banyaknya data dari A dibagi banyak data seluruhnya, lalu kita kalikan 360 derajat. Ini adalah langkah pertama untuk membuat diagram lingkaran. Harus tahu sudut berapa yang akan kita gambar. Misalkan saja menggunakan contoh yang tadi. Di sini ada nilai 8, 10, 15, 20. Akan kita gambar sudutnya berapa. Langkah pertama kita harus tahu banyak seluruh data dengan menghitung jumlah seluruh frekuensi. Frekuensinya adalah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 6, seluruhnya ada 12. Langkah pertama, kita mencari sudut nilai 8. Ingat kembali rumusnya, banyak data A dibagi banyak seluruh data dikali 360 derajat. Banyaknya yang nilainya 8 itu 2, frekuensinya 2. Dibagi seluruh data banyaknya ada 12. Kita kalikan 360 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Yang nomor 2, kita mencari sudut nilai 10. Ingat kembali rumusnya, banyak data dari A, banyak data dari nilai 10. Dari tabel itu 3, berarti 3 per 12. 12 ini merupakan banyak seluruh data, ingat, dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 90. Yang ketiga, nilai 15, kita cari sudutnya. Sama seperti tadi, gunakan rumus ini, banyak A dibagi banyak seluruh data. Banyak nilai 15 itu frekuensinya 1. Kita bagi dengan 12, lalu kita kalikan dengan 360. Hasilnya adalah 30 derajat. Yang terakhir, kita mencari sudut dari nilai 20. Gunakan rumus ini sama, nilai 20 frekuensinya itu 6, per seluruh data ada 12, dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat. Setelah kita tahu masing-masing sudutnya, kita buat lingkaran, lalu kita gambar dengan menggunakan busur derajat. Dan sudutnya adalah 60 derajat untuk 8, 90 derajat untuk nilai 10, 30 derajat untuk nilai 15,
dan 180 derajat untuk nilai 20. Bisa kita gambarkan seperti ini diagram lingkarannya. Baik, sekian dulu mengenai penyajian data. Berikutnya ada di next video. Terima kasih.